Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem fiskal Islam. Kebijakan fiskal Islam adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai dengan prinsip syariah. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan keadilan, solidaritas dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Yang selanjutnya, sistem fiskal Islam adalah kerangka pengelola keuangan negara yang berlandasan pada ajaran Al-Quran dan hadis, dan tujuan utama mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam sistem ini, kebijakan fiskal tidak hanya dilihat dari sisi ekonomis semata, tetapi juga dari sisi moral dan spiritual. Fokus utama sistem ini adalah memastikan distribusi kekayaan yang merata, mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang atau kelompok. Yang selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal Islam. Yang pertama itu zakat. Zakat merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan pada individu atau entitas yang mampu. Zakat menjadi instrumen utama distribusi kekayaan, digunakan untuk membantu 8 asnaf: fakir, miskin, amil, mu'allaf, rikab, karim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dalam konteks kebijakan fiskal, zakat dapat menggantikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Yang kedua, kharaj, pajak atas tanah atau hasil pertanian, digunakan untuk membiayai kebutuhan umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang selanjutnya, jizyah, pajak yang dibayarkan oleh non-muslim sebagai imbalan atas perlindungan negara dan kebebasan beribadah. Yang selanjutnya, wakaf. Wakaf, penyerahan harta secara sukarela untuk kepentingan umum yang bersifat permanen. Wakaf memiliki potensi besar untuk membiayai proyek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Yang selanjutnya, unsur pajak perdagangan yang dikena pada barang impor atau ekspor. Unsur dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional. Yang selanjutnya, fai dan ghanimah. Fai, pendapatan negara dari harta yang diperoleh tanpa peperangan, misalnya melalui perjanjian damai. Ghanimah, harta rampasan perang yang sebagian besar dialokasikan untuk kepentingan umum. Baik, cukup dari situ saya. Sebagai presentator pertama, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab selanjutnya, yaitu institusi ekonomi Islam. Nah, apa sih institusi ekonomi Islam tersebut? Adalah lembaga-lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata. Nah, institusi ini memainkan peran penting dalam mengelola aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, bahkan larangan-larangan seperti larangan riba, gharar, penjudian, dan lain sebagainya. Kemudian, seperti apa sih jenis-jenis institusi ekonomi Islam? Yaitu yang pertama ada di lembaga keuangan seperti bank syariah, terus BMT. Nah, kemudian yang kedua ada di lembaga sosial ekonomi Islam seperti Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Terus yang kedua lembaga wakaf, dan yang ketiga seperti Badan Sosial Islam. Nah, kemudian yang ketiga ada institusi perdagangan dan bisnis syariah seperti koperasi syariah, perusahaan syariah. Terus yang keempat ada institusi pemerintahan dalam ekonomi Islam, yaitu seperti Baitul Mal, Departemen atau Kementerian Keuangan Syariah, dan yang terakhir adalah Pengadilan Syariah.
Bab selanjutnya tentang hubungan dan peran antara kebijakan fiskal dan institusi ekonomi Islam. Nah, apa sih hubungan dari kedua peran tersebut? Yaitu yang pertama adalah pengumpulan dan pengelolaan sumber pendapatan negara. Nah, kebijakan fiskal Islam ini mengatur mekanisme pengumpulan sumber pendapatan seperti zakat, kharaj, pajak, jizyah, dan fai. Nah, yang kedua, institusi ekonomi Islam ini lembaga seperti Baitul Mal, Badal Amin Zakat atau Basnas, dan itu bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan sumber-sumber tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu perannya sebagai distribusi kekayaan secara adil. Nah, kebijakan fiskal Islam ini menekankan pentingnya keadilan distributif melalui instrumen fiskal seperti zakat, infak, nah untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Nah, baik untuk institusi ekonomi Islam itu lembaga-lembaga ini menyalurkan dana zakat, wakaf dan sedekah tersebut kepada kelompok yang membutuhkan seperti fakir miskin, ibnu sabil sesuai dengan kebijakan fiskal yang ditetapkan. Nah, yang ketiga adalah hubungannya yaitu sebagai stabilitas ekonomi dan sosial. Nah, kebijakan fiskal ini mendorong stabilitas ekonomi dengan mengatur pengeluaran negara untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur tanpa melibatkan riba atau praktik yang merugikan. Nah, institusi ekonomi Islam ini seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro seperti BMT itu berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang adil dan tentunya inklusif. Yang keempat adalah hubungannya sebagai pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, kebijakan fiskal Islam ini mendorong penggunaan dana publik untuk pembangunan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Nah, sedangkan institusi ekonomi Islam itu lembaga wakaf, terus badan sosial Islam itu memainkan peran kunci dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, fasilitas umum, dan lain sebagainya yang melalui dana wakaf produktif. Nah, selanjutnya hubungannya yaitu pencegahan ketidakadilan ekonomi. Seperti kebijakan fiskal ini melarang riba, gharar, dan maisir dalam pengelolaan keuangan negara untuk menghindari eksploitasi dan ketidakadilan. Nah, bab terakhir yaitu tentang sinergi kebijakan fiskal dan institusi ekonomi Islam. Yang pertama tentu adalah efektivitas implementasinya. Nah, kebijakan fiskal yang dirumuskan secara syariah itu membutuhkan dukungan dan institusi ekonomi Islam untuk memastikan pengimplementasiannya itu berjalan efektif dan tepat sasaran. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran ekonomi syariah. Nah, sinergi antara kebijakan fiskal dan institusi ekonomi Islam ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir adalah keseimbangan ekonomi dan sosial. Nah, kolaborasi ini menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat luas, terutama golongan yang kurang mampu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.